Oh ya, ini ada pertanyaan. Untuk sholat sunnah ba'diyah itu sebaiknya pindah tempat atau tidak? Nah, saya kemarin sempat buka-buka dan menemukan ternyata ada banyak riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan pada saat ada orang yang saat itu sedang sholat, lalu dia sholat sunnah, maka Nabi mengatakan untuk ayyafsila baina sholatil fardi was sunnah, memisahkan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Nah, misalnya apa? Bikalamin, dengan perkataan. Jadi setelah sholat sunnah selesai, untuk memisahkan antara wajib dan sunnah, ngobrol. Termasuk ngobrol itu dengan kalau bawa HP bisa buka HP, tapi di masjid di sini kan ada tulisannya, nah, dilarang apa mengaktifkan HP ya, jangan. Ngobrol sama temannya bisa. Atau juga apa? Selain dengan perkataan, bisa dengan intiqal, dengan pindah. Sebagaimana Imam Nawawi juga menjelaskan ini. Jadi pindah tempat. Kemudian dengan apa lagi? Misalnya dengan keluar dari masjid. Kalau Nabi memang beliau sholat sunnahnya itu di rumah. Karena afdalu sholatil mar'i fi baitihi. Sholat sunnah itu yang paling utama di rumahnya sendiri. Jadi sholat sunnah itu yang paling utama di rumahnya sendiri. Tetapi Nabi menganjurkan ini adalah kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu sholat sunnahnya di masjid. Kalau Nabi sendiri sholat sunnahnya di rumah. Karena memang afdalu sholatil mar'i fi baitihi, bahwa seutama-utamanya sholatnya seseorang itu di rumahnya, ilal maktubah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib utamanya di masjid. Maka para ulama, sholat sunnah itu antara sholat sunnah di Masjidil Haram dengan sholat sunnah di rumah, keutamanya lebih besar di mana? Lebih besar di rumah dibandingkan sholat sunnah di Masjidil Haram. Nah, ya, sholat sunnah loh saya bilang. Sholat sunnah di Masjid Nabawi dengan sholat sunnah di rumah, lebih besar mana keutamanya? Lebih besar sholat sunnah di rumah. Buktinya Nabi pada saat itu ada Masjid Nabawi, kemudian ada di rumah beliau. Beliau tidak sholat sunnah di Masjid Nabawi, tapi beliau sholat di rumahnya. Jadi beliau sholat di rumahnya, tidak sholat di Masjid Nabawi. Maka Nabi mengatakan seutama-utamanya sholat seseorang itu dalam sholat sunnah tadi, sholat sunnah rawatib ya, maka itu adalah di rumahnya. Tetapi kalau di masjid, maka kita ikuti nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah. Termasuk Muawiyah, semoga Allah meridhoinya, ketika melihat ada orang yang sholat sunnah di tempatnya, beliau berpesan untuk memisah antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Tetapi ingat, kalau kemudian kita mau pindah, pindahnya jangan dari tempat yang utama ke kurang utama. Kalau kita sudah di depan seperti ini kan berarti depan ada sutroh. Nah, kalau pindah ya kanan atau kiri, jangan ke tengah. Kalau ke tengah berarti meninggalkan tempat yang utama, karena lebih utama sholat ada sutrohnya dibandingkan sholat tidak ada sutrohnya. Sutroh itu ada dinding pembatas, ada pembatasnya. Jadi ada pembatasnya, bisa patok, bisa apa. Nah, di sini jelas orang tidak mungkin untuk melintas. Tetapi ketika pindah ke tengah, mungkin tidak orang melintas? Mungkin. Maka lebih utama kalau di saf awal pindahnya ke kanan atau ke kiri, atau bertukar tempat dengan temannya. Atau kalau tidak pindah, ngobrol dulu sama temannya. Arab nondi baru sholat, nah boleh. Nah, berarti sudah dipisah antara sholat wajib dengan sholat sunnah dengan perkataan. Ya, atau geser mundur dikit atau maju dikit atau kanan dikit. Nah, itu bisa. Tetapi ingat bahwa ini juga tidak wajib. Kalau sholat di tempatnya tadi sah enggak? Ya tetap sah. Karena ini bukan syarat sah. Ini bukan syarat sah. Nah, begitu nggih? Masih bingung? Tidak? Oh ya, itu tadi saya sampaikan utamanya begitu. Kalau sholatnya di masjid kan boleh juga, tidak masalah. Nah, sholatnya di masjid. Bahkan kalau bagi bapak ibu yang sibuk, apalagi di rumah punya anak kecil yang tidak tahan dengan godaan dunia, saya menyarankan sholat sunnahnya di masjid. Pas sholat ba'diyah sudah punya rencana mau sholat di rumah, sampai di rumah anaknya sudah, nah masya Allah, nah,
mama, papa, ayah, ibu, ya sudah buyar semua yang tadinya mau sholat sunnah. Belum lagi yang ragil nangis lagi, belum lagi yang tengah minta jajan, belum lagi suaminya juga nyun sewu pada saat itu ada janji dengan suaminya mau nyumbang atau mau kemana, sudah punya janji dengan istrinya nanti mau tindahan, lupa tidak jadi sholat sunnah. Maka kalau kita mampu tahan dengan godaan dunia yang semacam itu, utama di rumah. Kalau tidak mampu di rumah justru tidak dikerjakan, kerjakanlah di masjid. Jadi kira-kira kita termasuk yang tahan godaan itu tidak kalau di rumah. Pernah di warung toh, di warung, masya Allah, ngomong wes arep sholat sunnah, lagi Allah, masuk geng, udah, ndak jadi, ngedoli, baru ngedoli, tadinya mau berpikir mau sholat lagi, malah tamune nyun sewu, duduk merokok, ngejak ngobrol ngalor ngidul, arep ditinggal, piye, ra ditinggal, ngejak ngobrol, ya sudah. Maka dalam kondisi seperti itu, kalau di rumah justru tidak dikerjakan, maka kerjakanlah di masjid. Tapi ingat, hukum asalnya tetap lebih utama di rumah. Tetapi kalau memang di rumah tidak bisa, kerjakanlah di masjid. Apalagi kalau rumahnya jauh, sholat sunnah fajar gitu kan. Nah, tadi bangunnya sudah agak telat. Lalu kemudian sholat sunnah fajar, baru dapat takbir, tiba-tiba dengar iqomah. Masya Allah. Apa yang terjadi? Ya dibatalkan. Sudah kemerungsung itu di jalan. Maka kalau kita mendengar iqomah pada saat sholat sunnah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza uqimatis shalah, kalau sudah iqomah, fala sholata ilal maktubah, tidak ada lagi sholat sunnah, yang ada adalah sholat wajib. Batalkan kalau sudah sholat sunnah ternyata dengar iqomah. Di rumah sudah Allahu Akbar, sudah dapat 1 rakaat, dengar masjid qomat Allahu Akbar, batalkan, menuju ke masjid. Ternyata salah dengar masjid sebelah. Ya sudah, salat di masjid sini. Salat lagi, salat sunnah. Nah di tempat kita masih dekat-dekat, kadang-kadang salah dengar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih?